Ya memang sih kalau tadi dibilang if you want instant apa ya instant profit, maka cost untuk belajarnya juga should be Lebih tinggi. accelerated gitu lah. Accelerated itu dalam arti ya mahal gitu. Nggak mungkin loh cost belajarnya misalkan cuman 100.000 200.000 ya nggak bisa gitu kan. Kalau 100.000 Iya, 200.000 iya, iya betul. itu. Nah terus nih kalau dilihat tadi ya mereka kan juga memang memanfaatkan momentum dan lain-lain. Apakah ini juga membuat mereka juga banyak berspekulasi khususnya di saham-saham yang misalnya let's say udah deh gue coba nih misalkan let's say cemplungin Eh, duit gue sebagian di saham-saham IPO karena spekulasi siapa tahu jackpot hari eh, pertama arah gue jual kan iya, karena kan itu kan instant profit bener-bener. overnight gitu loh. Iya, Apakah iya, iya, apakah iya. yang begini juga terjadi juga nih ya, di kelompok Nah, muda karena kan sejak iya, sejak EIPO ini kan jadi jadi mudah gitu loh ya orang mudah. kan jadi Heeh. mudah kan orang kan jadi oh di RDN gue ada duit 10 juta nih bisa gue coba untuk masukin di saham IPO apakah itu juga terjadi nih? Iya, jadi sekarang itu justru investor, trader-trader kita, para cuan troopers itu nanyanya kebanyakan kayak, di IPO ada saham ini nih, kayak ini dalam waktu dekat kan, ada aman nih, aman mineral nih, masuk nggak nih gitu. Jadi mereka ternyata karena marketnya lagi koreksi, lagi downtrend, lagi sideways, eh, ini mereka lebih cash positionnya itu jadi lebih banyak di cash untuk dipakai ke momentum-momentum yang ngambil EIPO ini, emiten-emiten yang mau IPO. Padahal sebenarnya Om Lu kalau kita lihat di kemarin-kemarin di tahun-tahun sebelumnya itu dari tahun 2020 2021 sebenarnya trader-trader zaman now ini yang kolonial sini belum terlalu gimana ya familiar dengan EIPO gitu. Nah, justru ini baru belakangan nih, baru belakangan di tahun 2022, 2023 setelah ada EIPO, baru deh kayak teman-teman saya juga banyak yang nanya, ada EIPO ini nih, bagus nggak nih kalau kita masuk? Ada apa ya yang dalam waktu dekat ini ada VKTR gitu. Kemarin kan ada RAM, ada Awan yang dari Sukor ya. Kemudian ini nanti ada apa? Ada Maxi juga, ada Kelas dan lain sebagainya. Kemarin ada Hmm. apa SMMT juga ya kalau nggak salah. Nah Semil justru semil uh, semil. oh ya ada Smil juga. Nah jadi kayak yang kayak gini-gini ini ternyata sekarang sangat diminati sama trader zaman now. Itu benar banget alasannya dari yang Om Luk bilang karena itu jadinya cuan instan. Tapi memang kita harus pilih emiten yang benar karena kan ada yang dibanting dulu kan, yang dibanting baru diserok lagi Hmm. diserok lagi naik ke atas gitu ya, which is ya ya ini sebenarnya disclaimer on keputusan jual beli ada di tangan masing-masing cuan troopers gitu ya, jadi jangan lupa untuk apa namanya dibaca prospektusnya dulu. Saya juga kadang untuk masalah IPO ini Om Luk kadang saya itu nggak lebih tahu daripada nasabah gitu. Kadang-kadang nasabah yang nanya saya lebih dulu, kan saya nggak perhatiin soalnya kan, gitu. Pokoknya kalau yang underwrite bukan Sukor saya nggak perhatiin aja. jadi gara-gara itu biasa nasabah yang cari saya duluan. Kayak Daniel, ini mau ada IPO ini, gua all in apa enggak nih di IPO yang ini? Karena kan sekarang itu trennya adalah dalam sehari bisa 3 atau 2 kan. Jadi kita kayak Betul. dipaksa untuk memilih gitu, mau chip Hmm. in duit poolingnya kemana gitu. Nah, jadi karena saya juga baru tahu pada saat itu ya saya tetap baca prospektusnya dulu gitu. Jadi tetap buka IPO, saya bilang tunggu bentar ya, saya baca prospektus dulu, baru kita tahu nanti ini mekanisme keuangannya dia itu mau ngapain gitu duit IPO-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi buat para nasabah dan cuan troopers ngambil emiten-emiten yang IPO bagus nggak? Menurutku untuk kondisi market kayak sekarang ini bisa jadi salah satu solusi untuk bisa dapat cuan lah gitu ya, cuan cepet. Tapi jangan lupa baca EIPO-nya, prospektusnya Prospektus ya. di EIPO. Iya, Minimal prospektus singkatnya lah selembar lah ya, nggak usah yang iya, iya, berlembar-lembar itu ya. Yang pasti kan betul, betul. dibaca berapa dana yang dikumpulkan, harganya, tujuan penggunaan dana, Tujuannya, seperti itu. iya. Jangan jangan terus udahlah gini kayaknya namanya bagus nih gitu, gue iniin aja, gue cemplungin aja di sini kan.
Atau oh, Iya. kayaknya gue lebih hoki kalau IPO yang hurufnya huruf R gitu kan. Jadi kalau yang ada Iya. R ya gue ikut gitu. Gitu. Oh, oke. Siap, siap. Nah, Ya itu nah, bareng Sukor sama UOB itu. oke, jadi hal-hal kayak gitu memang sekarang lagi ini ya. Walaupun itu pro kontra lah ya. Maksudnya pro kontra, ada orang yang nggak setuju dengan beli IPO, ada orang yang setuju dengan beli IPO gitu. Karena kan memang Iya, objektifnya beda-beda. Kalau misalkan objektifnya adalah oh gue hanya mencari saham yang under value, ya nggak akan mungkin dong beli di IPO dong. Karena kan IPO itu kan pasti dijualnya juga over betul. value pasti. Hmm, Ya kalau misalnya hmm. Anda orang juga ingin memanfaatkan tadi ya, kan momentum ya. Ini kan momentum trading atau momentum investasi ya pasti mereka akan memanfaatkan momentum di awal-awal pembelian sehingga diharapkan oh siapa tahu lah naik 10-12%. Itu kan udah lumayan banget gitu. Even naik 10% Benar. aja itu udah 2 kali lipat dari bunga deposito gitu. Which is bunga Benar. deposito satu tahun gitu kan. Ini Iya. cuman dalam satu malam ibaratnya gini kan, apa namanya, proses untuk penawaran umum itu kan 3 hari, 3 hari duit di Mm-mm. lock, 3 hari, hari keempat kan udah Iya, dibalikin, betul. udah penjatahan gitu kan, udahlah 4 hari Heeh. gue dapat 10%, itu kan sesuatu kayak apa ya, momentum, kayak deposito momentum gitu loh. Iya, Ya iya, iya, benar. walaupun ada unsur spekulasinya sih, kan nggak semuanya terus ditarik di hari pertama Mm-mm. atau nggak semuanya arah, karena kan jangan sampai juga orang berpikir bahwa IPO apapun akan jadi arah gitu. Itu mungkin ya itu arah tuh Iya. bonus lah, jackpotnya lah gitu ya. Mm-mm. Gitu. Benar, Tapi kalau benar Om Lo. ya kan misalkan kita dalam setahun tuh ikutan IPO 10 kali, tiga arah, dua nggak arah, satu ARB, satunya lagi datar-datar aja juga udah cuan gede gitu Cuan. loh. Dengan modal Iya, yang udah sama cuan ya gede, kan. benar. Tapi jangan expect Iya. 10-10-nya arah gitu aja gitu. Oke. Oke nih. Dari dari Benar, sisi benar. dari sisi apa namanya? Saham sendiri mereka cenderung mengejar capital gain atau cenderung mengejar dividen nih? Karena kan hari ini yang lagi rame nih Iya. PTBA ya, dividen Heeh. 1091 ya kalau nggak salah ya. Itu kan artinya Iya, kan 30% dari harganya. Nah, dari betul. pengamatan Daniel, investor-investor atau trader-trader yang muda-muda ini, mereka itu ngejar capital gain atau ngejar dividen ya? Dari yang eh, data yang kita dapat di sini, mereka lebih ini kayak ugly truth sih. Jadi sebenarnya mereka lebih ke capital gain, Om Luk. Mau gimana pun tetap capital gain karena nggak semua emiten itu bisa jadi kayak PTBA kan, gitu. Maksudnya PTBA bergerak di bidang batu bara, cuannya memang cuan fundamentalnya mereka aja udah maksimal banget dari company. Nggak semua company bisa kayak gitu. Even BCA aja, BCA juga cuannya udah banyak, tapi dividen yieldnya juga nggak bisa kayak PTBA, ITMG anyway, gitu. Jadi sebenarnya dari yang kulihat di sini, semua orang itu mainin momentum aja sih kebanyakan Om Luk. Kayak misalnya di dividen itu supaya kita nggak kena dividen trap, banyak banyak teman-teman kita yang udah mulai nyicil itu dari sebulan lalu gitu. Ada yang mulai nyicil dari 3 minggu lalu gitu sebelum sebelum pencatatan dividennya. Jadi exitnya mereka itu waktu kelar pencatatan aja udah jualan gitu, nggak perlu sampai masa pembagian dan lain sebagainya gitu. Jadi ya syukur-syukur namanya kecatat bisa dapat dividen, tapi yang benar-benar dicari ternyata memang lebih banyak ke capital gain gitu. Tapi ada nggak teman-teman kita yang kena dividen trap gitu, jadi dia telat jual, dia jualnya itu justru di besok harinya. Kan itu banyak banyak orang pasti yang udah melakukan aksi apa tuh namanya, udah jualan lah gitu ya, udah distribusi gitu, mereka ya udah, mereka udah jualan, itu ada juga. Tapi dari yang kita lihat sih memang mungkin dari 100% 70% itu udah lumayan pinter karena udah belajar di pengalaman sebelumnya gitu kan. Jadi
mereka lebih banyak nyari capital gain aja. Syukur-syukur namanya dicatat gitu buat pembagian dividen. Good, good, good. Memang ini juga menarik ya, bahwa banyak sekali kelompok sekarang memang akhirnya udah deh, gua berusaha untuk dapetin capital gain dengan sebagai objektif utama ketimbang gua ngejar dividennya gitu ya, karena kan memang apa namanya, itu yang menjadi apa ya, ibarat kata main course-nya dia gitu loh. Iya, Garnish-garnishnya ya baru betul. dividen-dividen itu, seperti itu. Makanya kalau misalkan ada yang berusaha untuk ngejar dividen pun biasanya dia tidak serta-merta membeli pada saat come dividend date, tapi mungkin Iya, dari betul. sejak sebelum pengumuman ya, kayak kemarin kita diskusikan tentang PTBA ya. PTBA itu kan sebenarnya sinyal belinya itu udah ada tanggal 31 ya, dari hampir 2 minggu Iya, yang lalu. Nah, kalau misalkan bisa diambil di situ, itu di posisi sekarang udah 19%. Ya kan? Udah 19% lumayan ya kan? banget. Iya kan? Kalau ditambah Iya. dividen lagi kan dalam arti dia bisa ini, dan ini kan kita belum tahu come date-nya tanggal berapa gitu kan. Nah, ini yang mungkin Mm-mm. perlu diperhatiin juga oleh trader-trader zaman now. Kalau misalnya mau mengejar dividen itu pastikan dari jauh-jauh hari gitu loh. Ya, dari jauh-jauh hari memang udah Iya. udah 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 entry, jangan pas entry-nya udah deket-deket come date dividen gitu, udah keburu naik tinggi, ketika akhirnya di price in sama trader-trader yang udah ngambil dari bawah, mereka akhirnya besoknya nangis gitu kan, kayak kasus ITMG yang beli di 40.000 gitu kan, akhirnya pada nangis Iya, gitu. betul. Oke, buat teman-teman ya, tadi udah jelas nih ya, apa yang disampaikan oleh Daniel, karakteristik dari stock pick saham-saham trader zaman now itu biasanya volatility-nya tinggi, ada momentum, kemudian cheap and cheerful. Mungkin harga-harga sahamnya mereka cari kalau bisa di bawah 1.000, di bawah 2.000 kali ya, Iya, benar. fraksi Di 5, bawah 2000. fraksi Heeh. fraksi 5 kali ya. Kalau Iya, fraksi iya, benar. 10 mungkin mereka udah 2.000 gitu kan. Nah, kita buka kesempatan buat teman-teman untuk bertanya tentang saham-saham pilihannya apa gitu ya. Nanti kita juga Iya, invite Project untuk bahas dari view teknikalnya ya. mantap, Kita invite Project mantap, dulu mantap, ya. Kita invite Project mantap. dulu. Ayo silakan. Silakan teman-teman Yang mau masukkan nanya nih boleh nih. pertanyaannya, masukin di kolom Q&A sambil Bibo undang Project juga ya. Mm-mm. Oke ya. Siap. Nah, Jadi jadi memang tapi emang kalau kalau mau dilihat sih, saya nambahin dikit yang tadi kita diskusiin Om Luk, nggak disalahin juga kenapa kenapa pola perilaku tradernya kayak gitu, karena kan kelas asetnya juga nggak gede-gede amat kan gitu. betul. Sedangkan kan mereka bener-bener pengen ngegedein kapalnya gitu. Kapal yang 100-200 juta pengen jadi 400 juta, ya memang tradingnya harus lebih kenceng gitu. Gitu. Karena Iya, benar, memang halo. aku juga selalu share gitu ke teman-teman ya, bahwa yang namanya seorang trader, apalagi trader pemula, itu udahlah, tujuan kalian untuk trading itu adalah yang pertama adalah untuk memperbesar capital. Karena kalau untuk Mm-mm. memperbesar capital paling cepat adalah trading. Dan kalaupun trading ya tradingnya saham-saham yang memang punya momentum dan punya volatility yang cukup banyak, cukup gede gitu loh. Kalau bisa nge-swing ya Iya. nge-swingnya jangan swing naik terus gitu kan, mungkin nggak sabar gitu kan, nungguin gitu kan. Kalau bisa naik turun, Mm-mm. serok lagi, naik turun, ambil lagi, seperti itu ya. Oke, kita buka pertanyaan di kolom Q&A ya, jangan di kolom komen ya, karena kalau di kolom komen bisa tenggelam teman-teman ya. Iya. Oke, kita coba Nih lihat ya. ngomong-ngomong ada project juga nih. Halo project. Oke. Halo, halo. Lama nggak ketemu project. Ayo. Nanti saya juga boleh nggak sih nanya ke project nih? Oke, boleh, 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 boleh. boleh. Nah, ini Boleh. Project Pengen ini tanya teknikal. ini juga saham cheap and cheerful nih. Project gimana potensi apa dari saham BMTR? Nah, ini BMTR nih saham-saham dari grup MNC dalam beberapa hari ini emang lumayan ini ya, lumayan bergerak ya. Gimana Project?
Oke, kalau BMTR sih Gojek lihat uptrendnya masih bagus ya. Uptrendnya masih bagus juga, momentumnya juga masih ada. Di sini Gojek lihat sih harusnya masih bisa menguat paling nggak sampai 342 sih, paling nggak sampai 342. Cuman buat teman-teman yang sudah punya barang bisa pantau stop lossnya aja dinaikin ya di 320. Jadi kalau yang belum punya barang mungkin 320 bisa jadi cut loss areanya. Paling nggak sih targetnya 342 sih masih ada harapan karena uptrendnya Project lihat sih cukup bagus, volumenya juga agak lucu ya. Koreksi kemarin juga cuman false break doang di EMA 20, jadi menurut Project 342 masih bisa disamperin sih. Tuh, 342 masih bisa disamperin. Oke ya. Nah, berikutnya nih, ada pertanyaan menarik nih ya, pertanyaan menarik ya. Ini kan karena biasanya di market itu orang berusaha melihat mengcopycat dari apa yang terjadi di saham sebelumnya. Misalnya, si A IPO sahamnya terbang, dia IPO-kan lagi gitu ya. Apakah saham berikutnya ini bisa terbang? Nah, ini pertanyaannya mungkin lucu-lucu bagus nih, lucu-lucu bagus ya. Lucu-lucu bagus ya. Nah, ini kira-kira Ram bisa nyusul film nggak ya? Waduh, ini berat juga nih pertanyaannya. Karena kalau kita lihat sih, saya sih ngelihatnya RAM itu kayak dari sisi fundamental sih, kita ukurannya adalah PBV gitu. Jadi kita itu selalu ngelihat kalau PBV-nya itu kayaknya nih ya, soalnya tiap kali dia PBV-nya itu ada di 3, di kisaran 3, harganya berapapun PBV-nya 3, kisaran 3, 3,3, 3,4, itu pasti ada duit gede masuk gitu. Kita juga nggak tahu. Nah, terus biasa dilepas itu kalau PBV-nya udah 5, 6, 7 itu pasti udah dilepas. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ini bakal nyusulin film? Kita masih belum tahu sebenarnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan iya, ada kemungkinan enggak juga gitu. Saya dengar-dengar gitu ya, kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga bahwa ya untuk RAM sendiri katanya ceritanya masih panjang banget gitu. Jadi akan ada aksi-aksi korporasi yang udah mereka siapin. Cuman meanwhile menunggu aksi korporasi itu terjadi, ini mereka memang ya tetap kan harus mempertahankan likuiditas kan. Karena kenapa harus mempertahankan likuiditas? Karena kan kalau investor mau masuk, siapapun investornya, salah satu syaratnya itu adalah ada likuiditas berapa puluh sampai berapa ratus miliar gitu. Jadi ya wajar aja kalau memang akan selalu ada gerak-gerak manuver-manuver kayak gini.